Nurin, dan di segmen kali ini kita akan ngobrol bareng sebuah narasumber yang dapat kita jadikan pedoman bagi hidup kita. Nah, tanpa beliau ini kita nggak punya nih masa depan yang cerah. Dan di sini beliau akan berbagi cerita tentang bagaimana sih dengan mendekatkan diri kepada Tuhan kita dapat menggapai apa yang kita cita-citakan dengan proses yang membuat kita down, merasa terbebani, bahkan sampai kita menyelesaikan masalah yang sedang kita alami. Nah, dengan begitu, mari kita sambut Pak Lisder. Halo. Nah, Pak, jadi kita ngobrol santai aja ya, Pak. Pak, kita kan mau mulai nih dari hal yang mendekat banget sama anak muda ya. Iya. Banyak siswa yang ngerasa capek bukan karena malas, tapi karena merasa kayak harus memenuhi harapan gitu. Harapan orang tua, harapan lingkungan, dan bahkan sampai harapan teman-temannya. Dan pas jatuh, seringnya tuh bingung kayak harus bangkit lewat apa ya. Nah, dari situ kita pengen nih denger pandangan Bapak, terutama soal bagaimana sih caranya tetap kuat dan ingat Tuhan di tengah tekanan itu. Oke, terima kasih, Nak. Iya, Pak. Memang situasi zaman sekarang agak berbeda ya dari situasi zaman kami dulu. Kalau di zaman kami dulu memang apapun yang dikatakan orang tua ya harus itu. Kalau A katanya apa, tidak boleh B. Di zaman sekarang memang agak berbeda. Orang tua memang kadang tanda kutip kadang memaksakan kehendaknya ke anak. Padahal apa yang dimau anak beda, lalu apa yang dimau orang tua beda. Kita memang tahu pasti apapun yang diinginkan orang tua pasti yang terbaik bagi anaknya. Di mana ada orang tua yang tidak ingin yang terbaik bagi anaknya, pasti ingin yang terbaik. Itu. Tapi kadang anak dan orang tua itu berbeda persepsi tentang cita-cita gitu. Orang tua maunya ini, ternyata anak hobinya ini dan bakatnya ini. Jadi menurut Bapak, solusi yang yang Bapak tawarkan adalah anak dan orang tua harus duduk bersama, komunikasikan dengan baik, lalu diiringi dengan usaha dan doa. Jadi sama-sama pergi gereja, berdoa bersama. Contoh pada saat makan, berdoa dulu baru kita berbicara. Jadi mari kita saling menjelaskan apa sih keinginan kita masing-masing, baru kita cari solusi yang terbaik bagi kita gitu. Itu. Gitu ya, Pak. Nah, aku mau nanya nih, menurut Bapak, dari yang Bapak lihat nih, hal apa sih yang paling sering bikin mental anak tuh mudah capek gitu? Iya. Zaman sekarang makanya dikatakan orang zaman tahu gitu ya, atau strawberry, mentalnya gampang hancur. Tidak tahu apakah di rumah ataukah di sekolah, anak sekarang itu mentalnya sangat gampang drop. Contoh kita sebagai guru, tekan dia sedikit langsung lapor ke orang tua lah, lapor ke siapa. Jadi kita sebagai guru pun sulit untuk mendisiplinkan anak. Jadi segala sesuatunya menurut Bapak itu awalnya dari keluarga. Seorang ayah dan seorang ibu harus bisa menyemangati anaknya. Jangan apa-apa dia bela sehingga ya mentalnya tidak ada. Padahal di sekolah itu tidak seberapa nanti mentalnya pada saat dia sudah memasuki dunia kerja. Itu paling sakit di dunia kerja itu. Kita tidak kerja, tidak makan. Kerja tertekan. Ya itu. Menurut Bapak ya, zaman sekarang seorang anak juga tidak harus hanya tergantung ke orang tuanya. Dia harus juga mencoba untuk mencari jati dirinya begitu. Apalagi anak SMA kan. Anak SMA itu Bapak anggap sudah mau memasuki masa dewasa menurut Bapak. Ya, dia harus bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jangan sesuatu harus tergantung orang tua, apa-apa tergantung orang tua. Mohon maaf tiba-tiba orang tuanya meninggal, dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi ketergantungan gitu, no. Kamu sendiri pribadi harus bisa, nak. Ya, contoh cuci baju, masa sih harus orang tua yang cuci baju dan cuci sepatu? Ayolah, cobalah untuk bertanggung jawab pada diri sendiri. Jangan apa-apa. Kadang Bapak tidak setuju, nak. Di depan itu banyak
bekal yang diantar orang tua. Datang, antar makanan, tinggal makan. Tidak ada usahanya sedikit pun. Jadi menurut Bapak itu juga kelihatan dari situ mental anaknya tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau Bapak dulu waktu SMP harus masak. Bangun jam 5 masak, kalau enggak kamu enggak makan. Itu pandangan Bapak. Oke, terima kasih Pak. Nah, habis itu ada pertanyaan selanjutnya. Kalau soal pergaulan nih, seberapa besar sih pengaruhnya ke kondisi mental anak? Ya, kalau pergaulannya dan lingkungannya bagus, menurut Bapak itu sangat berdampak. Kalau lingkungan tempat tinggalnya memang tempat yang tanda kutip kurang positif, ya pasti dia akan anaknya pasti kurang positif. Tapi kalau tempat lingkungannya yang bagus dan termasuk pergaulan, pertemanan, kita tahu anak-anak ada saja yang suka contoh merokok, happy jalan-jalan. Kalau dia bergaul di sana, ya pasti juga dia akan terpengaruh. Terbawa arus. Tapi jika kamu berteman dengan contoh di gereja, kamu kegiatan di gereja, contoh kalau tadi ke OMK, mungkin kalau di gereja pemuda gitu, kegiatan ikut doa bersama, ada kegiatan-kegiatan yang berbau positif, menggunakan teman yang sakit mungkin. Bapak yakin dengan pergaulan seperti itu, secara tidak sadar kamu akan berpikir positif. Gitu. Benar ya, berarti pergaulan itu sangat berpengaruh gitu. Sangat. Itu lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Karena setelah dia keluar dari rumah, lingkungan yang jadi gurunya. Jadi kalau lingkungannya bagus, baik, ya pasti dia juga akan terpengaruh positif baik. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, selanjutnya nih, menurut Bapak, kenapa sih ingat Tuhan itu bisa jadi momen balik arah gitu buat seorang anak yang merasa mentalnya lagi down gitu? Ya, segala sesuatunya memang berasal dari Tuhan. Segala yang baik, segala yang ingin kita cari di dunia ini. Kadang memang harus ada sesuatu kejadian dalam diri kita, baru kita ingat Tuhan gitu. Kalau hidup kita biasa-biasa aman-aman saja, kadang ya udah santai aja. Ibarat kita entah jatuh, entah sakit, baru kita ingat Tuhan. Betul. Tapi menurut Bapak janganlah hanya pada saat kita mengalami jatuh atau sakit baru kita ingat Tuhan. Dalam hidup kita harus selalu ingat Tuhan apapun yang kita lakukan. Dimulai dengan doa, kita tutup dengan doa pada saat mau tidur. Kira kita itu nak. Oke. Nah, gimana sih caranya supaya anak muda tuh ingat Tuhan bukan pas lagi down aja, Pak? Ya. Apa harus dari kebiasaan dari kecil atau harus bagaimana nih, Pak? Tetap memang nak. Bapak itu selalu berpikir memang harus diawali semuanya dari keluarga. Fondasi seorang anak itu dimulai dari keluarga. Karena seorang anak sebelum mengenal lingkungan, sebelum dia bisa berbicara, semuanya berasal dari keluarga. Jadi sebuah bangunan jika fondasinya kokoh, setinggi apapun bangunan itu akan kuat. Angin sekencang apapun, bahkan gempa yang berkekuatan skala Richter besar pun pasti akan tahan. Tetapi jika fondasinya tidak bagus, roboh. Sama dengan anak. Jika seorang anak keluarganya contoh bertengkar terus gitu loh. Seorang ayah ibu bertengkar lalu dilihat oleh anaknya, ya memorinya akan tersimpan seperti itu. Dan pada saat dia besar seperti kamu mungkin nanti remaja atau orang muda, itu akan ke bawah. Jadi kamu itu adalah gambaran dari keluargamu. Jika seorang anak cari perhatian di sekolah, yang biasa itu beribut, cari apa, itu biasanya kurang perhatian di rumah itu. Kurang kasih sayang kira-kira gitu. Ada itu kan usil, apalah, pokoknya bagaimana biar rusuh kelas itu. Itu biasanya kurang perhatian. Kamu jangan menjudge dia langsung, dasar anak. Harusnya kita kasihan. Biasanya kan jengkel tuh kita melihat anak yang
rame tiba-tiba berbuat apa saja yang bisa rusuh. Orang mau belajar dia berisik. Tapi coba nak kamu bayangkan latar belakangnya. Pasti tidak akan jauh dari situ. Dia itu pasti dari keluarga yang mohon maaf, keluarga yang kurang harmonis. Iya. Biasanya tak. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, biasanya apa sih perubahan positif yang paling kelihatan dari anak muda yang mulai dekat nih sama Tuhan? Ya pasti nak. Segera laku, tingkahnya, perkataannya, perbuatannya pasti selalu yang positif. Contoh nih, ketemu dengan orang yang di atasnya pasti menyapa dulu. Atau ketemu dengan seorang guru ya sapa dulu. Kadang Bapak punya pengalaman apa nak di luhur? Bapak itu kan tidak mengajar tuh di seluruh kelas. Iya. Jadi otomatis Bapak tidak kenal dong dengan mereka. Kadang apa ya? Mereka di jalan, di koridor itu pas kita mau lewat, kita harus minggir gitu. Dia pura-pura tidak tahu kita lewat. Hanya santai dia berbicara dengan temannya. Kita ya udah, kita yang minggir gitu. Apakah karena kita tidak mengajar di kelasnya bahwa sehingga kita tidak layak dihormati kira-kira gitu. Kita sebagai guru, Bapak pribadi tidak gila hormat sih nak. Ya tapi minimal apa ya? Minggir Kak. Minggir dari jalan itu, jangan di situ gitu kita lewat. Kira-kira gitu. Pasti nak, orang pasti akan berbeda antara orang yang dekat dengan Tuhan dengan orang yang jarang gitu. Pikirannya selalu positif, dia akan selalu dirindukan oleh orang. Contoh kalau ada tugas kelompok tuh, kalau dia tidak ada, pasti orang mencari kemana sih, mana siapa. Dan sebaliknya, orang yang mungkin tidak dekat dengan Tuhan, yang pasti dia akan batu sandungan bagi orang lain. Dijauhi gitu. Dijauhi. Kenapa dia selalu bikin onar? Itu. Harapannya begitu ya nak. Iya. Karena harus sesuai dengan kita dekat dengan Tuhan, karena mencintai Tuhan harus mencintai sesama. Ya, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan cintailah sesama manusia dengan segenap hatimu. Bohong dia rajin ke gereja, tapi dia hanya buat orang sakit hati. Berarti hukum kasihnya tidak ada, tidak mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Apalagi yang ke gereja cuma pada saat acara keagamaan gitu ya Pak. Itu nanti seperti orang Farisi, orang munafik gitu. Dia ke gereja, tapi sikapnya tidak mencerminkan bahwa dia orang beriman. Itu. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Bapak kira-kira ada nggak pesan singkat tapi ngena banget buat anak muda yang lagi ngerasa capek nih sama hidupnya? Nah, kamu harus tetap semangat karena orang lain tidak bisa membantumu untuk meraih cita-cita, tapi ya kamu sendiri. Orang lain hanya bisa membantu kamu dalam keterpurukanmu, tetapi kamu sendiri yang harus mencari solusinya untuk kamu menjadi lebih baik. Jangan tunggu orang lain untuk menyemangatimu, tapi semangati dirimu dulu. Itu. Jangan bergantung kepada siapapun di dunia ini. Bergantunglah kepada Tuhan dan dirimu. Itu. Karena kalau kamu bergantung dengan orang lain, kalau orang lain tidak ada, terus kamu tidak bisa apa-ngapain. Tidak bisa ngapa-ngapain. Kamu harus berharap bantuan orang lain menyemangati. Jangan. Berharaplah kepada Tuhan dan semangatilah dirimu sendiri. Oke, teman-teman. Sebelumnya terima kasih Pak Lisder sudah menjadi pedoman buat kita pada episode kali ini. Semoga Pak Lisder diberi kesehatan selalu. Amin. Diberkati Tuhan. Amin. Terus terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Kami harap Anda menikmati konten kami dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak juga siapa tahu ada kekurangan atau kesalahan dalam mengucapkan kata-kata. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih banyak. Bye.